Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 13 Februari 2022. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pleno bulan Februari akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai masa jabatannya pada bulan April 2022, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penatua atau diaken. Wilayah atau kelompok yang membutuhkan calon adalah sebagai berikut. Wilayah 2, 1 penatua dan 1 diaken. Wilayah 3, 2 penatua dan 2 diaken. Wilayah 4, 2 penatua dan wilayah 5, 1 penatua. Oleh karena itu, majelis memohon segenap warga jemaat untuk mengajukan nama-nama bakal calon kepada majelis wilayahnya. Pengajuan calon sebelum tanggal 25 Februari 2022. Para calon akan dipilih dalam kebaktian Minggu tanggal 17 April 2022. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warga jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tanggung jawab gerejawinya dengan ikut serta dalam menyediakan diri, mengajukan nama, mendoakan, mengambil bagian dalam pemilihan, dan menjaga agar proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, Raja Gereja, kiranya berkenan memakai dan memberkati kita dalam mewujudkan kehendak-Nya. Atestasi atau pindah. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi atau pindah gereja ke Majelis GKJ Depok atas diri Bapak Endra, suami, Yunita Kristanti, istri, dan Mario Emmanuel Endrata, anak, warga GKJ Joglo wilayah 3A. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat bergabung dengan warga jemaat GKJ Depok. Kiranya di tempat yang baru, imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Bina Pranikah. GKJ Joglo akan segera membuka kelas Bina Pranikah atau BPN yang ke-8 di tahun 2022. Pendaftaran untuk peserta Bina Pranikah angkatan ke-8 telah dibuka. Bagi jemaat dan simpatisan yang merencanakan pernikahannya di tahun 2022 atau awal 2022, dapat segera mendaftar di kantor Sekretariat GKJ Joglo setiap hari kerja. Untuk berita yang lain dapat dibaca dalam pewarta gereja. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cipto Martalu Sapangi dari GKI Puri Indah dengan tema Berbahagialah Orang yang Dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Beri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengaku dalam kebaktian ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Panggilan hidup dalam kasih. Kita akan bersama-sama melihat Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Kita akan melihat surat Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jiwaku bersinar.
duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa syafaat. Sejak Yesus di hatiku, kami percaya bahwa akan ada perubahan besar dalam diri kami. Kami boleh dipulihkan dan kami boleh mengalami kebahagiaan. Kami bersyukur Bapak sebagai komunitas gereja Kristen Jawa Joglo, kami boleh bisa bersama-sama melakukan ibadah. Dan pada saat ini kami juga teringat untuk mendoakan buat sahabat-sahabat kami yang terpapar COVID. Tuhan mengenal mereka, Tuhan tahu mereka, Tuhan paham mereka. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah Engkau turun tangan untuk menengok mereka. Engkau memakai kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang mendoakan dan memberikan perhatian. Engkau berkati juga keluarga dalam memberikan yang terbaik. Dan terutama buat saudara-saudara kami yang terpapar, biar Tuhan berikan semangat, kekuatan, dan berpikiran positif. Kau berkati semua obat vitamin yang masuk ke dalam tubuhnya. Jamah Tuhan. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu, maka mereka mengalami pertolongan. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Paskah dan Pentakosta GKJ Joglo ini. Tuhan berkati apa yang sudah menjadi program kerja mereka. Agar lewat kehadiran mereka, mereka boleh bisa menjadi berkat, memfasilitasi, menghayati tentang masa raya Paskah. Bahwa Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kebahagiaan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pemilihan majelis jemaat dan juga peneguhannya. Tuhan berkati melalui prosesi yang sedang berjalan ini. Agar lewat proses yang ada, Tuhan yang menolong melengkapinya, sehingga mereka boleh bisa menjadi pejabat gereja, mereka menjadi pemimpin gereja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap kami di dalam pekerjaan, di dalam mencari teman hidup. Tuhan, Kau berkati, kami dimampukan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Biarlah lewat hikmat yang Tuhan berikan, maka kami boleh mendapat yang terbaik. Ketika menantikan pekerjaan, ketika mencari pasangan hidup, Tuhan pimpin dan tolonglah kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terutama di dalam menyikapi COVID Omikron yang merebak dan menanjak naik. Tuhan berkati kerja keras pemerintah daerah, agar lewat vaksinasi nasional maka kami boleh bisa meminimalisasi penularan sehingga kami pun diberikan imunitas tubuh yang baik. Tuhan berkati mereka sehingga menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Boleh mensejahterakan masyarakat kota. Kami juga berdoa Tuhan buat para hamba-Mu di tempat ini. Kami teringat untuk rekan pendeta Emeritus Nugroho Adi, untuk rekan pendeta Maria Sri Hartati dan rekan pendeta Widianto Nugroho. Tuhan berkati mereka secara pribadi dan keluarga. Kau berkati kolegalitas, Kau berkati panggilannya, Kau berkati perjalanan spiritualitasnya. Agar bersama dengan majelis jemaat dan seluruh aktivis, maka GKJ Joglo boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan juga dapat disampaikan melalui transfer atau scan barcode di hadapan Bapak, Ibu, Saudara. Dalam ibadah minggu ini, kita juga menyampaikan persembahan minggu kedua atau persembahan BPPG. Apabila persembahan BPPG disampaikan melalui transfer atau scan barcode, mohon bubuhkan angka 2 pada digit terakhir persembahan. Saudara juga dapat menyampaikan dengan cara seperti tertera pada tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Persembahan akan kita kumpulkan dengan mengingat 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Bagi jemaat yang tidak hadir dalam ibadah di gereja, dapat menyampaikan persembahan melalui transfer atau scan barcode yang tersedia di layar atau di tata ibadah yang dibagikan melalui WhatsApp grup kelompok wilayah. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas setiap nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami. Bapa, baru saja kami telah memberikan persembahan dari apa yang Kamu miliki demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan Engkau berkati. Demikian juga kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan dalam memperluas pelayanan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan meminta berkat firman-Mu yang akan disampaikan melalui gembala kami, Pendeta Cipto Martalu. Kiranya Tuhan jamah dan urapi pendeta kami, agar apa yang disampaikan adalah seturut kehendak-Mu. Dan demikian juga anak-anak-Mu, Engkau berikan hikmat untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita akan menyiapkan diri dengan bersama-sama melihat Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Akan bacakan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Narayanan Krishnan adalah salah satu koki yang mendapatkan penghargaan dan terpilih untuk bekerja di sebuah hotel elit di kota Swiss. Itu artinya bahwa Narayanan memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi populer. Kalau kita terpilih seperti Narayanan, kita juga pasti akan sambut mimpi untuk hidup sukses di Eropa, bukan? Demikian juga dengan Narayanan. Dia harusnya bisa memilih dan tinggal tetap di Swiss. Tetapi anehnya, Narayanan justru meninggalkan pekerjaan elitnya dan dia memutuskan untuk pulang ke India. Di negaranya dia mendirikan organisasi non-profit yaitu Akshaya Trust, sebuah lembaga sosial yang memberikan bantuan para tunawisma dan kaum cacat mental di Madurai. Bahkan Narayanan juga ikut menyiapkan makanan untuk sarapan pagi, siang, dan malam bagi 400 orang miskin dan cacat. Di dalam kesehariannya, Narayanan juga mengisi waktunya untuk ikut menggunting rambut, mencukur rambut, memotong kuku, dan memandikannya. Semua itu dilakukannya demi memberi martabat yang layak dan manusiawi buat orang-orang yang dilayaninya. Narayanan betul-betul membaktikan hidupnya dan dirinya untuk kaum miskin dan cacat mental dan tunawisma di Madurai, Tamil Nadu. Yang menarik, dia menikmatinya tanpa rasa jijik, tanpa rasa kotor, tapi betul-betul dengan sukacita. Bahkan dia juga mau untuk bisa menyuapinya dan juga memeluknya dengan penuh cinta kasih. Pelayanan sosial ini, Bapak Ibu, membuatnya dia terpilih menjadi top 10 di CNN Heroes pada tahun 2010. Pertanyaan kita, apa yang membuat Narayanan menjadi sosok yang sangat humanis? Apa yang membuat Narayanan menjadi sosok yang sangat care dengan orang-orang yang di sekitarnya? Yang membuat dia memberikan menjadi berkat buat sekitarnya adalah ketika dia sebelum pergi ke Swiss, dia sempat berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga, seorang yang memang hidup dalam kekurangan, tetapi ibu itu memakan limbah makanan di tempat pembuangan. Inilah yang membuat Narayanan menjadi mengalami perubahan hidup. Inilah yang membuat Narayanan mengalami turning point, ada titik balik. Dia dipulihkan dan dia terpanggil untuk bisa memulihkan buat yang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, peristiwa turning point dapat terjadi dan dialami siapa saja. Kalau kita lihat di Alkitab, Paulus misalkan, dia mengalami turning point ketika dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik. Petrus misalkan mengalami turning point dalam hidupnya ketika Yesus bertanya, "Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tokoh di luar Alkitab misalkan kita mengenal Bunda Teresia. Mengalami turning point adalah ketika dia hendak masuk dalam sebuah kereta. Di dalam gerbong yang ada, dia sempat menjumpai seorang tua yang berseru kepadanya, "Aku haus." Bunda Teresa mengalami panggilan dalam panggilan. Dia mengalami turning point, mengalami perubahan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami turning point? Pernahkah kita mengalami perjumpaan dengan sebuah peristiwa yang memberikan dampak buat kita, sehingga kita dipulihkan paradigma kita dipulihkan sikap hidup kita dipulihkan seluruh hidup kita, sehingga kita memberikan pemulihan dan kita mengalami kebahagiaan. Mungkin turning point itu terjadi di dalam pekerjaan kita. Mungkin terjadi di dalam keseharian kita sebagai keluarga. Mungkin terjadi ketika kita sedang sakit. Mungkin terjadi ketika kita sedang sukses. Siapapun dan bagaimanapun tentu pernah mengalami turning point.
Demikian juga bacaan yang kita sama-sama lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Orang banyak yang mengurumuni Yesus, di mana di dalamnya juga ada orang-orang kerasukan roh jahat mengalami turning point. Disebutkan di dalam konteks kita, siang hari setelah berdoa semalaman, Yesus turun dari bukit memanggil murid-muridnya ke tempat datar. Apa arti tentang bukit dan tempat datar di sini, Bapak Ibu? Bagi Lukas, bukit adalah tempat berdoa. Dan karena itu Yesus ini memilih ke-12 muridnya. Dan dengan berada di tempat yang datar, maka di sini Yesus tidak hanya berinteraksi dengan murid-muridnya, tetapi juga berinteraksi dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, yang berasal dari seluruh Yudea, Yerusalem, daerah pantai Tirus dan Sidon. Apa artinya perjumpaan dengan orang yang sangat berlatar belakang yang berbeda ini? Ini mau mengatakan bahwa kasih Tuhan itu terbuka buat siapa saja. Allah ingin membuat semua manusia mengalami pemulihan. Allah ingin membuat semua manusia mengalami karya keselamatannya. Allah ingin membuat manusia menjadi bahagia karena sudah dipulihkan. Itu sebabnya kita melihat sekalipun mereka bukan orang-orang Yahudi, tetapi mereka punya kerinduan untuk mendengarkan pengajaran dan juga melihat mujizat dari Yesus. Dan terlebih lagi kalau kita perhatikan di dalam ayat 20 sampai 26 dari Lukas pasal 6. Di sana Yesus menekankan tentang pengajaran yang membuat orang mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena kekayaan, bukan hanya karena kekenyangan, bukan karena popularitas atau sukacita. Tetapi justru di sini mengkontraskan kenyataan hidup manusia. Kalau ingin mengalami kebahagiaan karena sudah dipulihkan, maka antara lain disebutkan pada kita ada 4 hal. Yang pertama adalah mereka yang miskin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang miskin yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak punya siapa-siapa yang bisa diminta tolong dan diandalkan. Mereka sama sekali nggak punya kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya atau karirnya. Karena apa? Karena dihimpit oleh keadaan, karena kesempatan yang tidak terbuka lebar-lebar, sehingga akhirnya mereka menderita dalam kemiskinan. Tapi yang menarik, justru orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kemiskinan itu juga membuat mereka mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Ketika mereka mau berserah dan mengandalkan Tuhan, inilah yang disukai Tuhan. Dan inilah yang akan Tuhan buat kepada mereka. Tuhan akan memulihkan mereka dan akan membuat mereka mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan karena mereka bisa melewati. Kebahagiaan karena mereka bisa tetap bersaksi tentang Allah yang mereka sembah dan puja. Yang kedua, mereka yang lapar. Orang yang lapar adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pangannya, karena memang tidak punya cukup uang. Makanan di satu pihak adalah bentuk intervensi, membuat seseorang menjadi liar dan bertindak kriminal. Tetapi justru di pihak lain, ketika orang mengalami kelaparan, maka orang itu ditumbuhkan rasa bagaimana menghargai berkat Tuhan sekecil apapun patut disyukuri. Bukan hanya itu saja, mereka pun menjadi kepekaan terhadap sesamanya yang menderita dan kesusahan. Inilah yang memang patut disyukuri, inilah yang patut menjadi suatu kebahagiaan. Kalau ingin dipulihkan dan mengalami kebahagiaan, maka jalanilah realita yang mungkin ketika orang mengalami kelaparan, tapi di sana mereka boleh bisa melihat berkat lain yang membuat imannya bertumbuh dan berbuah. Dan yang ketiga, mereka yang menangis. Menangis dalam konteks Yahudi bisa dipahami sebagai sikap yang mengalami bentuk ketidakadilan. Mungkin karena ditindas,
mungkin karena dianiaya, mungkin karena dibuang. Mereka menderita karena diperlakukan tidak adil dalam hal pajak, dalam menerima stigma atau cap religius, dalam hal perbudakan dan sebagainya. Kadang itu semua yang membuat mereka menangis. Ketika mereka harus mempertahankan prinsip kebenarannya, ketika mereka harus menderita karena mengikut Tuhan. Tapi hal menarik adalah, sekalipun mereka menangis, maka iman mereka pun akan mengalami pertumbuhan dan berbuah. Inilah yang patut disadari, inilah bentuk pemulihan, inilah yang menjadi suatu kebahagiaan. Dan yang keempat, mereka yang dibenci. Komitmen untuk mengikuti Yesus selalu mengandung resiko. Resiko mungkin ditolak, dikucilkan, dicela dan sebagainya. Tapi Yesus sendiri sudah menghadapi kenyataan itu. Jikalau Yesus sendiri mengalaminya, maka konsekuensi itu juga harus kita respon secara positif. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Lukas 6 ayat 2-3, maka itu menjadi jelas buat kita yang mengalami penolakan karena dibenci. Berbahagialah orang yang tetap bertahan setia dalam komitmen mereka terhadap Yesus, karena kesetiaan mereka akan mendapatkan upah yang besar. Ketika kita dibenci, ketika kita ditolak, tapi ketika kita tetap setia, ketika kita tetap taat kepada Allah, Allah akan memberikan reward, Allah akan memberikan upah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam majalah Matra bulan April tahun 1988, jadi udah lama banget ya, Romo Mangun pernah bercerita kepada Tutri Indra Malaon dan Drigo L. Tobing tentang panggilan menjadi seorang pastor. Ketika ditanya, mau ceritanya gimana kok Romo bisa mau menjadi seorang pastor? Maka Romo ini mengatakan, ceritanya panjang, ini suatu kebetulan saja. Orang tua saya adalah Katolik yang saleh. Orang tua saya mengajarkan hidup ini tidak hanya uang dan nasi, tapi hidup ini juga perlu menjadi pemaknaan ketika kita selalu berelasi dengan Allah yang memberikan berkat buat kita. Dan berkat itu bisa ditemukan dalam berbagai peristiwa kehidupan ini. Ada satu berkat melalui peristiwa kehidupan yang tidak pernah saya lupakan, kata Romo. Yaitu pada awal 1950-an, ketika saya sedang menyambut kedatangan tentara Indonesia, di mana tokohnya adalah Mas Isman, yang saat itu adalah mayor. Maka di sana Mas Isman memberikan sebuah pidato di alun-alun Malang. Yang menarik, dia mengatakan, "Hai orang-orang muda, janganlah kami dilulukan karena kami bukan bunga bangsa. Kami pernah membunuh, kami pernah membakar rumah, tangan kami berlumuran darah. Tapi yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana kita dibangkitkan menjadi manusia normal. Janganlah tertawa di atas penderitaan orang. Janganlah bergembira di atas kelaparan orang. Sudah saatnya bagi kita untuk menjadi manusia Indonesia yang normal. Manusia Indonesia yang mengalami pemulihan, bebas dari penjajahan." Mendengar pidato Mas Iman, hati saya sangat bergetar. Saya tidak bisa tidur. Saya terus terpikirkan bahwa saya harusnya berbuat sesuatu buat orang-orang kecil di desa ini. Saya ingin menyumbangkan hidup saya kepada orang-orang desa, walaupun saya tidak besar. Minimal saya bisa menjadi berkat buat mereka. Karena saya adalah Katolik, saya akan memilih menjadi rohaniwan, supaya tidak ada urusan dengan uang dan kekuasaan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Romo Mangun memang sudah lama tiada dari kita. Tetapi prestasi sosial yang kita temukan di berbagai tempat, yaitu salah satunya adalah rumah layak huni di Kalicode, Yogyakarta,
Yayasan Dinamika Edukasi Dasar dan Sekolah Dasar Kanisius Eksperimen Mangunan. Mengapa Romo Mangun boleh bisa ikut memulihkan? Karena Romo Mangun mengalami turning point dalam hidupnya. Romo Mangun mengalami perjumpaan dengan peristiwa di mana Tuhan terlibat, membukakan mata rohaninya, menggerakkannya, dan dia mengalami kebahagiaan. Bagaimana dengan kita? Allah memberikan banyak ruang pemulihan bagi siapa saja yang mau menghampiri Tuhan. Seperti orang banyak dan orang-orang yang merasukan roh jahat yang ada di tempat yang datar. Yang mendengarkan pengajaran Yesus, yang mengalami mujizat Yesus, yang mengalami perjumpaan, yang mengalami turning point. Ketika turning point itu dialami, mereka dipulihkan dan mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang meratap sedih. Karena ada di antara kita yang sakit karena COVID Omicron. Saya mau mengatakan kepada kita sekalian, tenang, jangan panik. Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk membuat kita tetap bahagia di tengah-tengah penderitaan itu. Mungkin saat ini Anda sedang menangis karena kesulitan untuk mengatur keuangan. Penghasilan yang lebih kecil daripada pengeluaran yang rutin dikeluarkan. Maka saya mengatakan jangan kecil hati. Tetaplah berseru dan meminta kepada Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kasih-Nya selalu memulihkan dan membuat kita bahagia. Mungkin saat ini Anda di antara kita ada yang mengalami kesepian dan kesendirian. Anda tidak memiliki siapa-siapa yang bisa diandalkan, yang bisa mensupport Anda. Maka saya mengatakan, jangan larut dalam kesedihan. Tatap Yesus yang terpaku di kayu salib. Dia adalah sahabat kita yang mau berjalan bersama dengan kita, di depan kita agar kita tidak tersesat. Di samping kita agar kita bisa bercerita banyak kepada Dia. Di belakang kita agar kita tetap tidak merasa sendirian. Di dalam diri kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kehadirannya selalu nyata untuk memulihkan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika kita ingin dipulihkan dan mengalami kebahagiaan, mari kita lakukan dua hal. Yang pertama, ingatkanlah diri kita bahwa Allah itu sejauh doa. Ketika kita mau datang, berseru, memohon, berharap, dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan turun tangan, menghampiri kita, menyapa, menguatkan kita, memulihkan kita, dan membuat kita bahagia. Yang kedua, ingatkanlah diri kita kembali tentang sebuah peristiwa perjumpaan dengan Tuhan. Suatu turning point. Karena ketika kita mengingat turning point itu, maka kita disadarkan Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa. Yang selalu akan menolong, memampukan kita. Kita mengalami pemulihan. Kita menjadi berkat. Dan kita mengalami kebahagiaan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.
Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Betapa pentingnya kami harus selalu berrelasi dengan Tuhan. Betapa pentingnya kami senantiasa untuk mengingat peristiwa yang membuat kami berubah. Tuhan yang menolong memampukan kami agar kami terus mengalami pemulihan. Dan biarlah juga ada effort dari diri kami ketika kami boleh diberikan banyak berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang menyempurnakan apa yang menjadi harap dan doa kami. Dan kami mau bersama-sama mengucapkan doa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelapan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah kita kembali dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.